di sesi terakhir kami kita akan berdialog bersama, buka sesi tanya jawab. Monggo kita saling berdiskusi permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita, sebisa mungkin kita diskusikan. Monggo yang bertanya Pak Sugeng. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan ke saya. Pak Sugeng. Saya mengalami dua kejadian yang baru saja terjadi di SD Teladan. Yang pertama ini masalah pram. Ya, masalah pram kemarin sempat heboh. Ya. Karena apa? Karena dia katanya di target sama anak-anak di luar SD Senandiri di halamannya Abah Samsul situ. Tapi pada akhirnya setelah saya gimana ya? Pokoknya saya suruh jujur. Anak itu saya suruh jujur, akhirnya mengakui semuanya itu akal-akalan dia. Ya. Ternyata anak itu karena salah satunya adalah karena dia terlambat, dia akhirnya membuat cerita yang tidak benar. Akhirnya saya nggak pokoknya dia mengaku jujur, ya. Saya sudah menerima, ya. Oke. Setelah itu besoknya, ya. Kemudian besoknya ini saya nggak langsung saya tegur lagi enggak, tapi dia tak semangati. Ayo Pram, masa sih terlambat meneh koyo wingi. Enggak Pak, semangat ya, semangat itu. Pada akhirnya dia beberapa hari terus semangat. Nah, terus yang kedua ada lagi di kelas masalah idam. Idam ini saya juga nggak menyalahkan sama idam, karena begini, idam ini punya adik Bening ya, namanya Bening. Kebetulan di kelasnya Bu Luna. Ya, di kelasnya Bu Luna. Nah, dia itu sama teman-temannya di kelas itu dibully. Dia dikatakan banyu budek, ya. Dikatakan banyu budek, kemudian dikatakan pokoknya nggak pantas lah. Akhirnya si idam ini dilapori sama Bening, ya. Dia ngamuk di kelasnya Bu Yuna ini, anak laki-lakinya semuanya ditempelingi, ada yang disepak. Akhirnya dia ke kantor. Saya nggak menyalahkan idam, ya, sepenuhnya saya tidak menyalahkan. Akhirnya dia tak tanya, kenapa sih Le sampai kok seperti itu? Saya ini membela adik saya Pak, karena adik saya gini. Akhirnya apa? Dia saya ajak ke kelasnya Bu Yuna. Ini loh Rek, kamu membuli temannya agar kakaknya ini nggak terima. Akhirnya kamu digitukan tadi. Kira-kira yang salah yang mana? Saya gitukan memang ada Bu Yuna. Ya. Kira-kira yang salah yang mana? Mereka mengakui bahwa yang anak-anak laki-laki yang tadinya membuli Bening ini mengakui salah. Akhirnya si idam ini akhirnya istilahnya wis tak dem-dem, wis permasalahannya sudah selesai. Jangan sampai kamu punya dendam lagi, ya kan? Jangan sampai punya dendam. Terus anak-anak yang ada di situ juga saya selesaikan. Jangan diulangi lagi, kamu nggak kepingin dilakukan kekerasan sama kakaknya. Jadi itu contoh ya, maksud saya ternyata meskipun seperti itu, kalau nggak selalu, meskipun dia katakanlah tadi melakukan kekerasan, tapi tidak selalu dia yang bersalah. Ya, gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Pak Sugeng sudah lebih melakukan
segitiga restitusi. Cuma kalau kita dengar dari ceritanya ada yang kurang satu, menstabilkan Pak yang kurang. Tapi sudah sangat bagus kok. Soalnya apa? Saya tahu kejadian idamnya Pak si anak kelas 4 itu begitu dia naik, dia tidak yang terus bad mood. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa segitiga restitusi yang kita lakukan sudah berhasil. Sekali lagi tepuk tangan dulu Bapak. Terima kasih Pak. Itu salah satu contoh praktik baik yang bisa kita terapkan di keseharian. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Halo? Nambah. Iya. Jadi yang saya cermati dari kasus yang disampaikan Pak Sugeng tadi, intinya Bapak Ibu kalau tadi Pak Sugeng tanya, jadi yang salah siapa? Nah, kalau segitiga restitusi sebaiknya kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita fokus pada solusi permasalahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi intinya tidak mencari benar dan salah, tapi bagaimana solusi yang terbaik untuk semuanya. Win-win solution, menang-menang. Jadi tidak ada yang terkalahkan. Itu Pak Sugeng ya. Segitiga restitusi adalah kita berusaha duduk bersama dengan yang membuat masalah, kemudian kita berkolaborasi dengan yang membuat masalah tadi mencari solusi yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi ya. Beasiswa S2. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak ikut Gurpres? Berarti kan itu juga kesalahan yang dicontohkan selama ini sebenarnya. Nah, mari kita rubah mindset kita untuk hadiah itu mungkin itu tadi dengan memodifikasi kata-kata yang kita sampaikan. Karena intonasi kata mesti sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Maksud kita adalah ini, ternyata yang menerima itu gitu ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu. Sebenarnya ribet masih dipakai di negara kita, yaitu untuk yang itu tadi. Kayak misalnya yang sekarang, yang saya alami sendiri di CGP ini Bapak Ibu. Di CGP ini karena tidak ada ribet, sumber pucung itu kekurangan pengguna. Sampai di angkatan ke-7 hanya Bu Titin yang mendaftar sendirian. Di SD negeri tidak ada yang mau mendaftar. Mereka mikirnya gini, ala rano poponnya ini. Gitu kan? Nah, tapi kalau motivasi kita itu benar-benar motivasi intrinsik, karena kita ingin menambah ilmu pengetahuan kita, insya Allah mereka akan tertarik. Karena apa? Yang ada di CGP ini adalah benar-benar ilmu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan kita mendidik anak didik kita di saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sudah. Kalau sudah karena waktunya sudah siang, mungkin yang kurang seret bisa pas evaluasi lagi. Pas ya, setiap hari Sabtu itu Pak. Ya. Oh ya. Ya, pas bincang-bincang. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, saya menekankan kita bertiga di depan di sini bukan karena kita menyampaikan terus kita ahli ya. Jadi kalau misalnya nanti saya kemarin sudah saya mulai dengar loh ya, ayo Pak Ali, muridku ini loh, jajal ya kok. Nah, saya nggak bisa Bapak Ibu. Karena yang tahu masalah itu adalah Bapak Ibu. Saya cuma menyampaikan ilmu yang saya dapat tentang restitusi. Tapi kalau langsung, ayo Pak Ali, jajal ya sampean duit murid ini, sampean kudu opo. Ya jelas saya bingung. Nah, saya harus ngapain ya? Wong itu bukan murid saya gitu kan. Coba misalnya tanya, Pak, murid sama yang telatan kan? Oh no. Terus si opo solusi ini sama. Nah, kalau seperti itu saya bisa bercerita, bisa menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu cerita, anak saya gini, nah kita di sini sifatnya sharing, oke Bapak Ibu, bukan kita menggurui yang ada di depan di sini, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak sekalian, teman-teman, karena waktu yang sudah siang. Bagaimana? Masih ada yang mau disampaikan? Aslinya ada, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri ya. Kita akhiri. Mohon memimpin doa.
Supaya lebih berkah kegiatan kita pagi ini, mari diakhiri dengan doa. Oleh Pak Gus Yaman. Monggo Pak. Bapak Ibu yang dirahmati, mari kita ke depan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Siaman atas doanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini bertiga, Pak Hari, saya dan Bu Intan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti banyak kekurangannya karena kita juga masih dalam tahap belajar. Mari kita tidak bosan untuk belajar bersama-sama, mulai sekarang dan seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.